Timus Salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh musalla al-barakah rahimani rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan yaitu mengkaji kitab Al-Wajiz Al-Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah. Kita masuk kepada pertemuan ke-16 yaitu masuk kepada yustahabbu lis-shaim ayyura'i fi siyamihi al-adabi at-taliyah, yaitu hal-hal yang dianjurkan bagi orang yang sedang berpuasa dan adab-adab di dalam menjalankannya. Jadi kita membahas tentang adab-adab puasa. Kenapa jamaah? Karena penting. Yang dikatakan adab itu adalah perbuatan yang baik. Ya. Jadi seorang muslim ketika mereka berpuasa maka hendaklah mereka melakukan hal-hal yang baik supaya kualitas ibadah puasa mereka itu meningkat. Ya, supaya mereka tidak hanya menjalankan ibadah saja, tapi ada nilai plusnya. Bagi siapa? Bagi mereka yang melakukan adab-adab di dalam puasa tersebut. Pertanyaannya, apa saja adab-adab di dalam puasa? Ya, maka yang pertama adalah as-suhur, yaitu apa? Sahur. Apa maksudnya sahur ini? Maka para ulama kita menjelaskan sahur ini artinya adalah yaitu waktu yang tersembunyi. Artinya adalah waktu yang ada pada malam yang terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Ya, jadi sahur ini adalah seseorang yang dia melakukan makan pada waktu di akhir malam dengan niat untuk menjalankan ibadah puasa besok harinya. Dan sahur ini jamaah adalah bagian daripada adab di dalam menjalankan ibadah puasa. Dan banyak sekali dalil-dalil di dalam hadis yang memerintahkan kepada kita untuk makan sahur. Ya, yang pertama adalah sebagaimana dibawakan oleh muallif, yaitu dalil yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, yaitu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaharu, ya makan sahurlah kalian, fa inna, maka sesungguhnya fi suhur, yaitu di dalam makan sahur itu barakatan, yaitu apa? Keberkahan. Nah, di dalam hadis ini kalau kita renungkan banyak sekali faedahnya jemaah. Ya, faedah yang pertama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan sahur. Tasaharu, kata Nabi. Maka sahurlah kalian. Di dalam Islam kita wajib untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan bahkan ketaatan kita kepada Nabi adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau seandainya kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam," dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah mengikuti Nabi. Dan juga di dalam Al-Quran yang lain Allah sebutkan, apabila diperintahkan oleh Rasul maka lakukanlah, dan apabila dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk apa? Tasaharu, maka sahurlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita makan sahur,
niatkan untuk apa? Untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk menjalankan perintah Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang ketika dia makan sahur, yang dia niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia meniatkan untuk apa? Beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah dia bangun untuk makan sahur, maka dia mendapatkan pahala. Subhanallah. Inilah pentingnya apa? Niat di dalam segala amal. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu tergantung kepada niat, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Terkadang kita mengetahui bahwasanya amalan itu tergantung kepada niat, akan tetapi terkadang kita malas untuk meniatkan setiap amal ibadah kita atau setiap perbuatan kita itu kita niatkan untuk ibadah. Kenapa jemaah? Karena sebagian kita mungkin karena lupa, atau karena hanya sebatas rutinitas, atau hanya sebatas musiman. Maka barang siapa yang mereka melakukan satu amalan ya yang mereka tidak niatkan untuk Allah, hanya sekedar melakukan saja, maka mereka tidak mendapatkan pahala di dalamnya. Kemudian yang kedua, ya, hadis ini yaitu apa? Menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang makan sahur maka mereka mendapatkan keberkahan. Apa itu berkah? Maka berkah adalah disebutkan oleh para ulama kita adalah yaitu apa? Banyaknya kebaikan, ya, dan tetapnya kebaikan. Ini berkah jemaah. Mungkin kita sering mendengarkannya enggak? Sebagian orang mengatakan kita yang penting mencari keberkahan. Kita di dalam usaha yang penting mencari keberkahan. Di dalam masalah rezeki yang penting keberkahan. Di dalam masalah ilmu yang penting keberkahan. Di dalam masalah menjalankan ibadah yaitu apa? Berumah tangga yang penting adanya keberkahan. Nah, apa yang maksud dengan keberkahan? Ya, maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan keberkahan itu adalah yaitu apa? Banyaknya kebaikan. Aktsarul khair, ya, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Ya, ini adalah berkah. Nah, ada sebagian di antara saudara kita yang mereka semangat apa? Ngalap berkah. Apa itu ngalap berkah? Mencari keberkahan. Sehingga sebagian di antara mereka ada yang melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunan daripada Nabi. Ya, makanya jemaah, kita kalau mau mencari ngalap berkah, mencari keberkahan, tidak usah jauh-jauh. Cukup apa? Anda makan sahur saja. Dengan makan sahur itu apa? Terdapat keberkahan. Ya, terdapat keberkahan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain nyari berkah jauh-jauh? Misalkan ya sebagian di antara saudara kita ya yang mungkin mereka ngalap berkah dengan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka harus keluar dari rumah mereka. Mereka harus meninggalkan anak dan istrinya. Mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka. Ya, mereka berletih, mereka bercapek, mereka berpeluh. Mereka harus mengorbankan uang yang banyak untuk apa? Ngalap berkah kata mereka. Padahal keberkahan itu ada pada makan sahur. Nah, disinilah pentingnya bagi kita apa? Untuk mengetahui, untuk belajar. Kenapa? Karena Allah sebutkan orang yang mengetahui, orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang jahil, orang yang bodoh. Sebagaimana firman Allah, "Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun." Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya tentang masalah sahur ini, ya maka kita diperintahkan untuk makan sahur meskipun apa? Dengan meminum air minum, ya. Meskipun apa? Dengan meminum air putih. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu walau bi jar'atin ma'in." Maka sahurlah kalian meskipun dengan seteguk air minum. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Mengambil keberkahan tadi. Ya, kenapa? Karena ada sebagian umat Islam yang mereka apa? Berat untuk makan sahur
sahur. Jadi apa? Mereka siasati. Jadi artinya mereka sebelum tidur mereka makan sahur dulu. Ya, dan akhirnya nanti mereka tidak bangun-bangun sampai nanti kebablasan tidak salat subuh. Nah, ini salah. Maka orang yang dia sholat, orang yang berpuasa lantas tidak sholat diibaratkan apa? Seperti seseorang yang dia mengisi air ke dalam botol tapi apa? Botolnya bocor. Artinya apa? Airnya tidak penuh-penuh. Kenapa? Karena bocor tadi. Maka jangan sampai sebagian orang semangat puasa tapi sebagian tidak sholat. Nah, ini penting. Ini biasanya apa? Orang yang awam. Ya, dia menahan dahaga, dia menahan lapar satu harian, tapi mereka tidak tahan untuk berdiri sebentar untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini kenapa? Karena kebodohan dia tidak tahu bahwasanya sholat itu adalah merupakan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan pula kepada kaum muslimin. Naam. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang masalah sahur ini juga kita diperintahkan untuk apa? Mengakhirkan makan sahur. Diakhirkan makan sahur. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Zaid, ya, dari Anas dan juga dari Zaid bin Thabit bahwasanya dia mengatakan tasaharna ma'an Nabi. Kami pernah yaitu apa? Sahur bersama Nabi. Tsumma qama ila salat. Kemudian setelah itu kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, maka aku bertanya kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam kana bainal adzani was suhur, yaitu berapa waktu antara azan dan makan sahur? Yang baik itu seperti apa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadra 50 ayat. Yaitu seakan-akan apa? Orang membaca 50 ayat. Ya, jadi jaraknya itu apa? Kira-kira membaca 50 ayat Al-Qur'an. Ya, berarti kisaran jam berapa? Nah, itu. Ya, mungkin 15 menit atau 10 menit lagi hendak azan, maka kita dianjurkan untuk apa? Makan sahur, diakhirkan makan sahur. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam masalah makan sahur ini, ya, apabila ya ketika kita makan sahur ya, kemudian apa? Kita mendengarkan azan. Ya, kita mendengarkan azan. Padahal kita lagi sholat mungkin, lagi sholat pula, lagi makan sahur. Maka kita diperintahkan untuk apa? Menghabiskan makanan yang ada di mulut kita dan menghabiskan makanan yang ada di mulut kita. Ya, maka tidak masalah ya selagi makanan tersebut ada di dalam mulut kita. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi sebutkan idza sami'a ahadukum nida, yaitu apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan suara azan, maksudnya apa? Azan subuh, wal ina'u ala yadihi, ya, sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bejana berada di tangannya, bejana entah itu gelas atau apa semisalnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yadahu hatta yaqdiya hajatahu minhu, maka janganlah dia meletakkan bejana tersebut sampai dia menyelesaikan hajatnya. Artinya boleh kita minum atau makan meskipun sudah azan berkumandang. Ya, dengan catatan apa? Ketika kita makan, yaitu apa? Masih ada makanan di mulut kita atau minuman yang ada di tangan kita, maka jangan kita meletakkan dulu bejana tersebut sampai kita menyelesaikan hajat kita. Yang boleh kita minum ketika apa? Azan sedang berkumandang. Ini tentu saja tidak setiap hari ya. Ini adalah kasus bagi mereka apa? Yang mungkin apa? Kesiangan, agak siang bangun, ya, maka diperbolehkan. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah jemaah tentang masalah sahur. Jadi adab yang pertama adalah makan sahur. Kemudian untuk selanjutnya adab yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.